Christina Martha Tiahahu merupakan nama yang masyhur dalam sejarah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan Belanda. Ia adalah seorang pahlawan wanita pemberani dan menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Maluku melawan kekuasaan kolonial Belanda pada abad ke-19. Martha Christina Tiahahu lahir pada tanggal 4 Januari 1800 di daerah Nusa Laut, Maluku. Ayahnya, Kapitan Paulus Tiahahu, adalah seorang panglima perang yang juga turut berjuang dalam Perang Patimura melawan Belanda pada tahun 1817. Sejak usia muda, Martha Christina Tiahahu sudah menunjukkan keberaniannya. Ia tidak hanya terampil dalam pekerjaan rumah tangga sehari-hari, tetapi juga aktif terlibat dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda. Ia terlibat langsung dalam pertempuran, dan tak gentar meski amunisi habis. Keberaniannya melempar batu ke musuh Belanda ketika amunisi habis membuat sejarawan Belanda terkagum-kagum. Sejak awal perjuangan, ia selalu ikut mengambil bagian dan pantang mundur. Dengan rambut panjangnya yang terurai ke belakang serta berikat kepala sehelai kain berang merah, ia setia mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran, baik di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Siang dan malam ia selalu hadir dan ikut dalam pembuatan kubu-kubu pertahanan. Ia juga membangkitkan semangat kaum wanita di sekitarnya agar ikut membantu kaum pria di setiap medan pertempuran. Pada waktu itu, sebagian pasukan rakyat bersama para raja dan patih bergerak ke Saparua untuk membantu perjuangan Kapitan Patimura sehingga tindakan Belanda yang akan mengambil alih benteng Beverwijk luput dari perhatian. Guru sosialisa yang memihak Belanda melakukan kontak dengan musuh mengatasnamakan rakyat menyatakan menyerah kepada Belanda. Tanggal 10 Oktober 1817 benteng Beverwijk jatuh ke tangan Belanda tanpa perlawanan. Sementara itu, di Saparua pertempuran demi pertempuran terus berkobar. Karena semakin berkurangnya persediaan peluru dan mesiu pasukan rakyat mundur ke pegunungan Ulatou. Di antara pasukan itu terdapat pula Martha Christina Tiahahu beserta para raja dan patih dari Nusa Laut. Tanggal 11 Oktober 1817 pasukan Belanda di bawah pimpinan Richemont bergerak ke Ulat, tetapi berhasil dipukul mundur oleh pasukan rakyat. Dengan kekuatan 100 orang prajurit, Maya beserta Richemont kembali ke Ulat. Pertempuran berkobar kembali, korban berjatuhan di kedua belah pihak. Dalam pertempuran ini Richemont tertembak mati. Maya dan pasukannya bertahan di tanjakan negeri Ou. Dari segala penjuru pasukan rakyat mengepung, sorak-sorai pasukan bercakalele. Di tengah keganasan pertempuran itu muncul seorang gadis remaja bercakalele menantang peluru musuh. Dia adalah putri Nusa Halawano, Martha Christina Tiahahu. Sri Kandi berambut panjang terurai ke belakang dengan sehelai kain berang, kain merah, terikat di kepala. Dengan mendampingi sang ayah dan memberikan kobaran semangat kepada pasukan Nusa Laut untuk menghancurkan musuh, Martha Christina telah memberi semangat kepada kaum perempuan dari Ulat dan Ou untuk turut mendampingi kaum laki-laki di medan pertempuran. Baru di medan ini Belanda berhadapan dengan kaum perempuan fanatik yang turut bertempur. Pertempuran semakin sengit ketika sebuah peluru pasukan rakyat mengenai leher Maya. Vermeulen Kringer mengambil alih komando setelah Maya diangkat ke atas kapal Everstein. Tanggal 12 Oktober 1817 Vermeulen Kringer memerintahkan serangan umum terhadap pasukan rakyat. Ketika pasukan rakyat membalas serangan yang begitu hebat ini dengan lemparan batu, para opsir Belanda menyadari bahwa persediaan peluru pasukan rakyat telah habis. Vermeulen Kringer memberi komando untuk keluar dari kubu-kubu dan kembali melancarkan serangan dengan sangkur terhunus. Pasukan rakyat mundur dan bertahan di hutan, seluruh negeri Ulat dan Ou diratakan dengan tanah. Semua yang ada dibakar dan dirampok habis-habisan.
Di dalam pertempuran yang sengit di desa Ulat Jasirah Tenggara Pulau Saparua yang tampak betapa hebat Sri Kandi ini menggempur musuh bersama para pejuang rakyat. Namun akhirnya karena tidak seimbang dalam persenjataan, tipu daya musuh dan pengkhianatan, para tokoh pejuang dapat ditangkap dan menjalani hukuman. Ada yang harus mati digantung dan ada yang dibuang ke Pulau Jawa. Kapitan Paulus Tiahahu divonis hukum mati tembak. Martha Christina Tiahahu berjuang untuk melepaskan ayahnya dari hukuman mati. Tetapi ia tidak berdaya dan meneruskan bergerilyanya di hutan, tetapi akhirnya tertangkap dan hendak diasingkan ke Pulau Jawa. Saat itulah ia jatuh sakit, namun ia menolak makan dan diobati oleh orang Belanda. Martha Christina dan sang ayah serta beberapa tokoh pejuang lainnya tertangkap dan dibawa ke dalam kapal Everstein. Di dalam kapal ini para tawanan dari Jasirah Tenggara bertemu dengan Kapitan Patimura dan tawanan lainnya. Mereka diinterogasi oleh Buiskes dan dijatuhi hukuman. Karena masih sangat muda, Buiskes membebaskan Martha Christina Tiahahu dari hukuman. Tetapi sang ayah, Kapitan Paulus Tiahahu tetap dijatuhi hukuman mati. Mendengar keputusan tersebut, Martha Christina Tiahahu memandang sekitar pasukan Belanda dengan tatapan sayu namun kuat yang menandakan keharuan mendalam terhadap sang ayah. Tiba-tiba Martha Christina Tiahahu merebahkan diri di depan Buiskes memohonkan ampun bagi sang ayah yang sudah tua, tetapi semua itu sia-sia. Tanggal 16 Oktober 1817 Martha Christina Tiahahu beserta sang ayah dibawa ke Nusa Laut dan ditahan di benteng Beverwijk sambil menunggu pelaksanaan eksekusi mati bagi ayahnya. Martha Christina Tiahahu mendampingi sang ayah pada waktu memasuki tempat eksekusi, kemudian Martha Christina Tiahahu dibawa kembali ke dalam benteng Beverwijk dan tinggal bersama guru Soselisa. Sepeninggal ayahnya, Martha Christina Tiahahu masuk ke dalam hutan dan berkeliaran seperti orang kehilangan akal. Hal ini membuat kesehatannya terganggu. Dalam suatu operasi pembersihan pada bulan Desember 1817 Martha Christina Tiahahu beserta 39 orang lainnya tertangkap dan dibawa dengan kapal Everstein ke Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Selama di atas kapal ini kondisi kesehatan Martha Christina Tiahahu semakin memburuk, ia menolak makan dan pengobatan. Akhirnya pada tanggal 2 Januari 1818, selepas Tanjung Alang, Martha Christina Tiahahu menghembuskan napas yang terakhir. Jenazah Martha Christina Tiahahu disemayamkan dengan penghormatan militer ke Laut Banda. Di kapal perang Everstein, Martha Christina Tiahahu menemui ajalnya dan dengan penghormatan militer jasadnya diluncurkan di Laut Banda tepatnya di antara Pulau Buru dan Pulau Manipa pada tanggal 2 Januari 1818. Untuk menghargai jasa dan pengorbanannya, Martha Christina Tiahahu dikukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 012 TK Tahun 1969, tanggal 20 Mei 1969, Martha Christina Tiahahu secara resmi diakui sebagai pahlawan nasional.